Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya cara cepat dan mudah memahami hukum mad silah qasirah. Mad silah qasirah, yang mana mad silah qasirah ini salah satu pembagian dari mad far'i. Jadi, bagaimana cara cepat kita untuk supaya cepat faham mad silah qasirah ini? Terlebih dahulu, kita akan lihat pengertiannya. Ini, mad itu panjang, silah itu bersambung, qasirah itu pendek. Jadi, ada bacaan yang dibaca panjang dalam keadaan bersambung, dan maksud pendek ini adalah panjangnya itu lebih singkat daripada mad silah tawilah. Karena ada satu lagi mad silah namanya mad silah tawilah. Jadi mad silah qasirah ini lebih pendek bacaannya, lebih singkat panjangnya itu. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat ini. Jadi untuk mad silah qasirah ini ada hadhamir. Hadhamir yang berada di antara dua huruf berharokat dan sesudahnya tidak ada hamzah. Ini pengertian yang biasa kita temukan. Untuk mudah fahamnya mad silah qasirah ini seperti ini. Pastikan ada hadhamir. Ini ya. Ini hadhamir dan ini juga hadhamir. Ya. Ini kita temukan dalam Al-Quran ada ha seperti ini atau ha seperti ini. Itu namanya hadhamir. Nah, hadhamir itu ada berbaris waw kecil atau ya kecil. Ini pernah kita bahas pada judul video tentang tanda panjang ya. Ada itu tentang waw kecil, ada ya kecil. Pernah saya bahas. Nanti videonya cek di deskripsi. Jadi nanti ada hadhamir, apakah dia baris waw kecil atau ya kecil. Ini untuk mushaf Madinah. Ini untuk mushaf Madinah. Kalau mushaf kita atau Al-Quran kita, Al-Quran Indonesia, itu setelah hadhamir, setelah hadhamir ada baris alif kecil. Alif kecil atau seperti angka 6. Ini beda ya. Ini untuk mushaf Indonesia atau Al-Quran Indonesia. Jadi kita perhatikan Al-Quran kita apakah mushaf Madinah atau mushaf Indonesia, atau Al-Quran Madinah atau Al-Quran Indonesia. Setelah nanti hadhamir dan di sini ada berbaris waw kecil ya kecil untuk mushaf Madinah, atau untuk mushaf Indonesia barisnya alif kecil atau seperti yang ke-6, dia bertemu selain hamzah. Jadi panjangnya 2 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya kita akan melihat kepada contoh ini. Ini untuk contoh mushaf Madinah ya. Nih mushaf Madinah ada waw kecil ya kecil ini. Dalam surah Al-Baqarah 26 ini. Ini hadhamir. Hadhamir itu berbaris ya kecil dan setelahnya bertemu selain hamzah. Ini mad silah qasirah untuk mushaf Madinah. Mushaf Madinah. Ada hadhamir. Hadhamir itu berbaris ya kecil dan bertemu selain hamzah. Panjangnya 2 harakat. Kita baca. Yudhillu bihi kathira. Yudhillu bihi kathira. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah 75 ini. Ini hadhamir berbaris waw kecil. Hadhamir berbaris waw kecil, setelahnya bertemu selain hamzah. Nih hadhamir bertemu waw kecil dan setelahnya bertemu dengan selain hamzah. Ini hadhamir berbaris waw kecil dan bertemu selain hamzah. Di sini huruf mim bermakna selain hamzah. Ini mad silah qasirah. Kita baca.
Thumma yuharrifunahu min ba'd. Thumma yuharrifunahu min ba'd. Ini untuk mushaf Madinah. Sedangkan sekarang untuk mushaf Indonesia masih ayat dan surah yang sama. Ini hadhamirnya, tapi berbaris alif kecil. Okey, berbaris alif kecil. Kalau tadi pada mushaf Madinah itu berbaris iya kecil. Kalau untuk mushaf Indonesia, hadhamir itu berbaris alif kecil dan bertemu selain hamzah. Hadhamir berbaris alif kecil bertemu selain hamzah. Ini hadhamirnya berbaris alif kecil bertemu selain hamzah. Di sini huruf kaf, bukan hamzah. Ini maksilah qasirah dalam mushaf Indonesia. Kita baca yudillu bihi katsira. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah 75 ini. Ini versi untuk mushaf Indonesia. Ini hadhamir berbaris seperti angka 6. Kalau dalam mushaf Madinah itu ini berbaris waw kecil. Waw kecil di bawah sini. Untuk mushaf Indonesia berbaris seperti angka 6. Okey, hadhamir berbaris seperti angka 6 bertemu selain hamzah. Ini hadhamir berbaris seperti angka 6 dan bertemu selain hamzah. Di sini huruf mim. Okey, bukan hamzah. Ini maksilah qasirah. Kita baca thumma yuharrifunahu min ba'd. Sekarang mari kita beralih kepada Al-Quran. Ini surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 99. Kita akan cari maksilah qasirah. Kita mulai dari sini. Ini fa innahu nazzalahu. Ini hadhamir. Ada baris waw kecil. Ini mushaf Madinah ya. Quran mushaf Madinah. Ini hadhamir berbaris waw kecil bertemu selain hamzah. Ini maksilah qasirah. Fa innahu hadhamir. Ada baris waw kecil bertemu selain hamzah, maksilah qasirah. Nazzalahu ala. Ini hadhamir berbaris waw kecil dan bertemu selain hamzah. Ini maksilah qasirah. Kita teruskan. Ini ayat 97. Kita teruskan ayat 98. Ini wa malaikatihi wa. Hadhamir berbaris ya kecil bertemu selain hamzah. Ini maksilah qasirah. Wa rusulihi wa. Hadhamir berbaris ya kecil bertemu selain hamzah. Ini maksilah qasirah. Dan setelahnya ini enggak ada ya. Ini pun enggak ada. Jadi kita coba baca yang ayat ini dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ini kita panjangkan 2 harakat. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Ini ayat 97. Kita teruskan ayat 98.
Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Ini maksilah qasirah, panjangnya 2 harakat. Kita teruskan. Wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Shadaqallahul azim. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat dan mudah memahami mad silah tawilah. Yang mana mad silah tawilah ini bagian dari mad far'i. Jadi, bagaimana cara cepat memahami mad silah tawilah ini? Kita teruskan. Kalau kita lihat pengertiannya, mad itu adalah panjang, silah itu adalah bersambung, dan tawilah adalah panjang. Jadi ada bacaan yang dalam keadaan bersambung dibaca panjang. Nah, bagaimana pengertiannya? Ini ada hadhamir yang berada di antara 2 huruf berharakat dan sesudahnya ada hamzah. Untuk mudah fahamnya seperti ini, ada hadhamir yang seperti ini atau seperti ini, berbaris waw kecil atau ya kecil. Ini untuk mushaf Madinah. Kalau Al-Quran kita mushaf Indonesia, bermakna kalau ada hadhamir dan barisnya adalah alif kecil atau seperti angka 6, ini untuk mushaf Indonesia. Jadi kita kenali Al-Quran kita apakah mushaf Madinah atau mushaf Indonesia. Jadi kalau Al-Quran kita, Al-Quran mushaf Madinah, itu nanti hadhamirnya berbaris waw kecil atau ya kecil. Kalau Al-Quran kita mushaf Indonesia, maka nanti hadhamir ini berbaris alif kecil atau seperti angka 6. Jadi nanti setelah hadhamir itu dan berbaris seperti ini, setelahnya bertemu dengan hamzah. Okey, bertemu dengan hamzah. Kalau yang sebelum ini mad silah qasirah itu bertemu selain hamzah. Di situ saja perbedaannya. Kalau hadhamirnya dengan berbaris ini itu sama. Kalau mad silah qasirah bertemu selain hamzah. Kalau sekarang mad silah tawilah bertemu dengan hamzah. Panjangnya berapa? Iaitunya 4 sehingga 5 harakat. Sekarang kita praktekkan dengan contoh. Ini untuk mushaf Madinah. Kita ingat simbolnya di atas ini ada hadhamir berbaris waw kecil atau ya kecil, setelahnya bertemu dengan hamzah. Ini dalam surah Al-Baqarah 126 ini. Ini hadhamir. Okey, hadhamir ya, seperti ini. Di sini ada berbaris waw kecil, setelahnya bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah, panjang 4 sehingga 5 harakat. Kita baca. Thumma attarruhu ila jadi ini mad silah tawilah. Ada hadhamir berbaris waw kecil dan bertemu dengan hamzah. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah 196 ini. Ini hadhamir. Hadhamir berbaris ya kecil. Ini ya kecil ya. Ini ya kecil. Yang seperti ini ya kecil. Ada hadhamir berbaris ya kecil bertemu dengan hamzah. Okey. Ada hadhamir berbaris ya kecil bertemu dengan hamzah. Mad silah tawilah. Kita baca. Au bihi adza ini untuk mushaf Madinah. Kalau Al-Quran kita mushaf Indonesia ini masih surah dan ayat yang sama. Ini jadi dalam mushaf Indonesia hadhamirnya akan berbaris seperti angka 6.
Kalau tadi dalam mushaf Madinah, ha dhamir ini berbaris waw kecil. Okey, ha dhamir ini berbaris waw kecil dalam mushaf Madinah. Sedangkan dalam mushaf Indonesia, ha dhamir ini berbaris seperti angka 6 ni. Jadi ada ha dhamir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah dalam mushaf Indonesia. Kita baca summa attarruhu ila. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah, masih ayat yang sama. Ini ha dhamir berbaris alif kecil. Ini alif kecilnya berbaris alif kecil ini. Jadi ada ha dhamir berbaris alif kecil, setelahnya bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah dalam mushaf Indonesia. Kalau dalam mushaf Madinah tadi, ha ini berbaris ya kecil. Okey, ha ini berbaris ya kecil. Dalam mushaf Indonesia berbaris alif kecil. Jadi ada ha dhamir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah. Kita baca au bihi adza, au bihi adza. Dan sekarang untuk lebih mudah fahamnya, kita akan beralih kepada Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah 26 dan 27. Di sini kita akan lihat yang mana mad silah tawilah atau juga kalau ada mad silah qasirah. Ini dalam mushaf Madinah. Kita mulai. Ya, ini yudillu bihi katsira, ha dhamir berbaris ya kecil bertemu selain hamzah. Okey, ini bertemu selain hamzah, maka ini mad silah qasirah. Sama dengan ini wa yahdi bihi katsira, ha dhamir, ini ha dhamir berbaris ya kecil bertemu selain hamzah, mad silah qasirah. Kita teruskan. Ini bihi illa, ini ha dhamir. Ha dhamir berbaris ya kecil bertemu dengan hamzah. Okey, bertemu dengan hamzah, ini mad silah tawilah. Ha dhamir berbaris ya kecil bertemu dengan hamzah, ini mad silah tawilah. Ini ayat 26. Kita teruskan ayat 27. Mitsaqihi wa, ha dhamir berbaris ya kecil bertemu selain hamzah. Ini mad silah qasirah sebab bertemu dengan selain hamzah. Kita teruskan. Ini bihi ayyu salah, ha dhamir berbaris ya kecil dan bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah. Jadi kalau bertemu dengan hamzah itu mad silah tawilah. Kalau ha dhamir itu bertemu selain hamzah, itu mad silah qasirah. Kita baca untuk ayat 27 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'un. Ini ha dhamir berbaris yang kecil bertemu selain hamzah, mad silah qasirah. Kita teruskan. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat mudah memahami mad badal. Ini salah satu pembagian dari mad far'i. Jadi untuk mad badal ini, bagaimana cara cepat mengetahuinya? Terutama kita akan melihat kepada pengertiannya.
Mat itu adalah panjang, badal itu adalah mengganti. Jadi di sini ada bacaan yang dibaca panjang karena ada yang diganti. Kalau kita lihat pengertiannya lagi, au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal. Maksudnya, apabila huruf mat terletak setelah hamzah. Ada huruf mat. Huruf mat ini alif waw ya terletak setelah hamzah, atau bacaan mat yang terdapat pada hamzah. Simbolnya seperti ini. Ada hamzah yang seperti ini, hamzah a, i, u, hamzah yang memang betul kepala hamzah, dan setelahnya ada bertemu dengan huruf mat, alif wawiyah. Ada juga nanti bentuknya seperti ini, ada a, i, u, hamzah itu ada di atas alif, a, i, u, dan setelahnya nanti bertemu huruf mat, alif wawiyah. Ini nanti dikatakan dengan bak badal. Panjangnya 2 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya, kita akan melihat kepada contoh ini. Ini simbolnya kita letakkan di atas sini seperti biasa. Ini dalam surah Al-Baqarah 31 ini. Ini hamzah. Hamzah bertemu dengan alif. Hamzah bertemu dengan alif. Jadi tadi kalau ada hamzah bertemu huruf mat, di sini alif, maka itu mak badal. Panjang 2 harakat. Kita baca, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Wa 'allama adamal. Hamzah bertemu alif, itu mat badal. Contoh yang seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah masih ayat 31 ini. Ini hamzahnya. Poin kita adalah hamzah. Pastikan cari hamzah dulu, dan setelah hamzah itu ada huruf mat, yaitu waw. Jadi kalau ada hamzah bertemu dengan waw mati seperti ini, bertemu dengan huruf mat, itu mak badal. Ini mak badal, hamzah bertemu huruf mat waw. Kita baca, faqala ambi'uni. Faqala ambi'uni. Ini mak badal, hamzah bertemu dengan huruf mat waw atau panjang waw mati. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah 40 ini. Poinnya hamzah. Kita pastikan kita bertemu dengan hamzah. Setelah hamzah bertemu dengan huruf mat. Di sini huruf matnya yaitu ya. Huruf mat ya atau panjang ya mati. Jadi kalau ada hamzah bertemu dengan huruf ya mati ini, maka ini mak badal. Panjang 2 harakat. Kita baca, ya bani Israil adhkuru. Ya bani Israil adhkuru. Jadi poinnya untuk mak badal itu kalau ada hamzah bertemu huruf mat, alif waw ya. Sekarang kita akan beralih kepada Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah 135 sampai 137, dan mari kita cari mak badalnya. Kita mulai dari atas. Kita pastikan kita cari hamzah dulu. Pastikan cari hamzah. Ya, ini nggak ada. Kita teruskan ayat 136. Amanna, ini a. Hamzah bertemu alif, ini mak badal. Hamzah bertemu alif, ini mak badal. Kita teruskan. Nah, ini dia, utia. Ini hamzah. Hamzah yang ada di atas alif. Ini pun hamzah ya. Ini hamzah. Hamzah bertemu waw. Hamzah bertemu waw, ini mak badal. Hamzah bertemu waw, ini mak badal. Utia. Kita teruskan. Masih kalimat yang sama, utia. Ini hamzah bertemu waw, waw mati, ini mak badal. Kita teruskan.
Kita teruskan ayat 137. Amanu, hamzah bertemu alif, ini mak badal. Okey, hamzah bertemu alif, ini mak badal. Kita teruskan. Hamzah bertemu alif, ini mak badal. Okey, tidak ada dalam ayat 137. Sekarang kita baca ayatnya untuk ayat 137 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini mak badal, hamzah alif dengan hamzah alif. Kita teruskan. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat mudah memahami mat, iaitunya mat tamkin. Yang mana mat tamkin ini pernah kita bahas pada video sebelumnya, tapi bedanya kali ini kita menampilkan dengan contoh yang lebih besar dan juga ada prakteknya. Jadi secara cepatnya, supaya kita mudah fahamnya, kita akan dahulukan dengan pengertiannya. Mat itu adalah panjang, tamkin itu adalah penetapan, memperkuat atau meneguhkan. Jadi ada bacaan yang dibaca panjang karena dalam keadaan kita menetapkan, meneguhkan atau memperkuatnya. Dan panjang mat tamkin ini iaitunya 2 harakat. Jadi untuk mat tamkin ini ada beberapa keadaan ya, yang mana di masyarakat kita selalu menemukan hanya satu saja. Tapi sebenarnya mat tamkin ini ada 3 keadaan. Okey, mat tamkin ini ada 3 keadaan. Ini yang pertama, ini yang biasa kita temukan di masyarakat, iaitunya apabila 2 buah huruf ya. Ni ya pertama, ni ya kedua bertemu dalam satu kalimah. Jadi ya dua ini dalam satu kalimah, tidak terpisah kalimahnya. Jadi yang mana ya pertama itu berbaris kasrah. Ni berbaris kasrah atau di bawah dan bertasydid. Ni ya pertama ada berbaris di bawah dan ada tasydidnya. Dan ya yang kedua berbaris sukun atau mati. Ni ya, ini yang biasa kita temukan di mana ada 2 ya dalam satu kalimah. Ya pertama itu ada berbaris bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati. Untuk mudah fahamnya kita akan lihat kepada contoh ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18. Ini 2 ya. Ya pertama, ya kedua. Dan illiyin ini adalah dalam satu kalimah. Jadi di sini ada 2 buah huruf ya. Ya pertama berbaris di bawah dan ada tasydidnya. Dan ya yang kedua berbaris sukun atau mati. Ada 2 huruf ya dalam satu kalimah. Ya pertama berbaris bawah dan ada tasydid. Yang kedua yaitu berbaris mati. Ini mat tamkin, keadaan yang pertama. Jadi ketika kita baca illiyin ini ada penetapan, ada kita memperkuat di sini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin. Ada kita memperkuat di sini. Illiyin. Kita kuatkan ketika baca yin. Illiyin. Illiyin. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 86 ini. Ada 2 ya. Ada 2 huruf ya dalam satu kalimah.
Okey, huyitum ini satu kalimah yang mana ya pertama berbaris di bawah dan ada tasydid. Ya yang kedua iaitu berbaris mati. Okey, ada dua huruf ya dalam satu kalimah. Ya pertama berbaris di bawah dan ada tasydid, dan ya yang kedua berbaris mati. Ini mat tamkin. Kita baca. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu. Huyitum, ada kita mengkuatkannya. Huyitum, yitum, huyitum. Ini mat tamkin keadaan yang pertama. Kita masuk kepada mat tamkin keadaan yang kedua ini. Ada huruf waw sukun. Okey, ada huruf waw sukun atau mati sebelumnya berbaris di depan dhammah. Ada waw yang berbaris mati sebelumnya baris dhammah atau depan, dan setelahnya ada waw yang berharokat atau berbaris. Okey, ada huruf waw yang berbaris mati sebelumnya baris depan bertemu dengan waw yang berharokat. Ya sukun sebelumnya kasrah. Ni ya sukun sebelumnya berbaris kasrah atau di bawah bertemu dengan ya yang berharokat. Okey, bertemu dengan ya yang berharokat. Jadi ini keadaan yang kedua. Yang mana tadi ada waw mati sebelumnya baris depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Atau ya yang mati, ya yang berbaris mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 9 ini. Ada huruf waw. Waw itu berbaris mati, nih berbaris mati sebelum huruf waw berbaris depan. Nih. Okey, sebelum waw berbaris depan. Jadi ada waw mati sebelumnya baris depan bertemu dengan waw yang berbaris. Okey. Ada waw yang mati sebelumnya baris depan bertemu dengan waw yang berbaris. Ini mat tamkin. Kita baca. Walladzina amanu wa ma yakhda'un. Amanu wa ma Okey, itu mat tamkin. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Ma'un ayat 1 ini. Ada ya mati sebelumnya berbaris di bawah. Nih, ya mati sebelumnya berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat. Nih, bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Okey, di sini ada ya mati sebelumnya berbaris bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Ini mat tamkin. Kita baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi kita kuatkan di sini ketika dzi bertemu ya. Ara'aital ladzi kita kuatkan ketika ya mati bertemu ya nih. Ladzi yukadz. Ini keadaan yang kedua. Dan mat tamkin keadaan yang ketiga ini apabila ada waw sukun, waw yang berbaris mati sebelumnya ada waw yang berharakat dhammah. Ada waw mati sebelumnya ada huruf waw yang berharakat di depan. Okey, ada waw mati sebelumnya ada waw yang berharakat di depan. Atau ya yang berbaris sukun atau mati. Ini ya yang bersukun atau mati sebelumnya ada ya yang berharakat kasrah atau di bawah. Okey, ini ya mati sebelumnya ada huruf ya yang berharakat kasrah atau di bawah. Contohnya ini dalam surah Ali Imran ayat 78 ini. Ini waw yang berbaris sukun atau mati. Waw ini mati sebelumnya ada waw yang berbaris di depan. Ada waw mati sebelumnya ada waw yang berbaris di depan. Kita baca yaluna. Kita kuatkan di sini wu-nya. Wu. Yaluna.
Contoh yang kedua ini dalam surah Yunus ayat 56. Ini ya mati. Sebelumnya ada ya yang berbaris di bawah. Ada ya mati, sebelumnya ada ya yang berbaris di bawah. Ini mat tamkin. Yuhyi. Okey, ini mat tamkin. Untuk lebih jelasnya kita akan praktik di dalam Al-Quran. Kita teruskan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Di sini ada mat tamkin. Kita mulai dari sini, ada di sini wa mati. Ini wa mati. Sebelumnya ada baris depan bertemu dengan waw yang berbaris. Ini mat tamkin. Ada waw mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berbaris. Ini mat tamkin. Sama dengan ini, ada waw mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berbaris. Ini mat tamkin. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu amanu walladzi. Kita tekan di sini ya. Amanu. Kita kuatkan di sini. Amanu walladzi. Kita kuatkan. Kita teruskan. Walladzina hadu wan nasara. Haduan. Jadi ketika sebut huruf O mati, kita kuatkan ketika bertemu wa. Haduan nasara. Sedangkan yang di bawah ini kita lihat tidak ada lagi mat tamkin, tapi kita cek saja bersama-sama. Kita teruskan. Kita teruskan. Kita teruskan. Oke, itu saja mat tamkin dalam surah Al-Baqarah 62 sampai 65. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya masih cara cepat dan mudah memahami mat farq. Yang mana mat farq ini bagian dari mat far'i. Jadi, bagaimana cara cepat dan mudah memahami mat farq ini? Terlebih dahulu kita akan mengetahui maksudnya. Mat itu adalah panjang, sedangkan farq itu adalah membedakan atau memisahkan. Farq itu ada yang sebut dengan farku atau farki. Jadi kita sebut saja dengan mat farki. Jadi, apa maksud membedakan di sini atau memisahkan? Ini ada dibedakan hamzah istifham dengan khabar. Ada dibedakan antara hamzah istifham dan khabar. Ini lebih kepada bahasa Arab. Untuk mudah faham kita seperti ini, mat farki itu adalah mat badal bertemu dengan huruf bertasydid. Jadi kita harus paham dulu mat badal. Okey? Kita harus paham dulu mat badal. Kalau kita belum faham mat badal, kita susah untuk memahami mat farki ini. Dan mat badal bertemu huruf bertasydid, simbolnya seperti ini. Ketika mat badal bertemu dengan huruf bertasydid, itu adalah mat farki. Dan panjangnya 6 harakat. Dan sekarang mari kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144 ini. Jadi ayat 143 dan 144 kalimah yang sama ya, seperti ini juga. Di sini mat badalnya. Bagaimana letaknya mat badal di sini? Saya pernah bahas pada sebelumnya tentang mat badal juga. Nanti lihat videonya di bawah di deskripsi. Jadi pada video tersebut, di situ saya ada menjelaskan bagaimana mat badal ada di sini. Jadi ini mat badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Okey, mat badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini mat farki. Kita panjangkan 6 harakat baru sambut dengan
tasydid atau syaddah. Kita baca Qul adzakarain. Qul adzakarain. Contoh selanjutnya ini dalam surah Yunus ayat 59 ini. Dalam sini ada mak badal. Okey. Dan mak badal ini bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini mak farqi. Okey, ini mak badal di sini ada a bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini mak farqi. Jadi kita panjangkan 6 harakat baru disambut dengan tasydid. Kita baca Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Contoh seterusnya ini dalam surah An-Naml ayat 59 ini. Di sini ada mak badal. Jadi mak badal ini bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini kita panjangkan dulu 6 harakat baru disambut dengan tasydid. Kita baca Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu khairun amma yusyrikun. Untuk mat farqi ini saya tidak akan pindah ke dalam Al-Quran karena mat farqi ini hanya 4 ini saja dalam Al-Quran. Pertama Al-An'am ayat 143, yang kedua ayat 144, yang ketiga ini Yunus 59, yang keempat An-Naml 59. Jadi hanya 4 ini saja mat farqi di dalam Al-Quran. Jadi kita cukup baca contoh di sini. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.